Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sahabatku, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada pekan biasa ke-27 ini, tepatnya pada hari Senin ini, sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, dan kita belajar, sahabatku, pada kesempatan ini dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari, sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan sahabat-sahabatku semuanya, sungguh sahabatku, ajakan Rasul Paulus untuk tetap setia kepada Injil Yesus Kristus masih aktual sampai hari ini, sahabatku. Karena kita hidup dalam zaman yang cenderung memperlunak bahkan memangkas ajaran Kristen untuk menyenangkan hati manusia, sahabatku. Kita memang tidak lagi berhadapan dengan tradisi Yahudi yang dapat membatasi iman Kristen, tetapi berhadapan dengan ideologi sekuler yang hendak menghapus ajaran moral gereja, sahabatku, serta arus pemikiran yang menyangkal bahwa keselamatan hanya tersedia di dalam dan melalui Yesus Kristus, sahabatku.
Sahabatku yang terkasih, sebagai contoh apa yang ada dalam bacaan kesempatan ini? Mengasihi Tuhan dan sesama merangkum apa yang Tuhan kehendaki dari kita, sahabatku. Tetapi sungguh kadang kita lebih suka memperdebatkannya daripada melakukannya loh, sahabatku. Dan sesama itu bukanlah siapa saja, sahabatku. Bukan yang jauh di mata, bukan yang ada di dunia maya, tetapi mereka yang menderita di sekitar kita, sahabatku, yang berkekurangan dan yang membutuhkan dan yang berkebutuhan khusus, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dan kita adalah sesama bagi yang lain jika kita menunjukkan belas kasihan dan menolong orang lain dengan ikhlas dan tulus hati, sahabatku. Sebaliknya, sahabatku, kita tidak akan menjadi sesama bagi yang lain, sekalipun bantuan dan pertolongan yang kita berikan besar dan banyak, sahabatku. Jika kita membantunya dengan mengharapkan balas budi, sahabatku. Sungguh, alih-alih menjadi sesama, kita malah menciptakan permusuhan di dalam hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, Sobat Gula Muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, semoga kami sungguh-sungguh menjadi saudara bagi sesama, ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Menimba lebih dalam, kita belajar, kita berefleksi sahabatku pada kesempatan ini. Mari sahabatku, dengan tulus hati, dengan cinta, dengan kasih, kita sungguh-sungguh menjadi saudara bagi sesama. Menolong dengan tulus hati sahabatku, tanpa mengharapkan balas budi. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati.